Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, kebijakan fiskal di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance. Yang kedua, pengolahan anggaran atau yang disebut dengan the managed budget approach. Yang ketiga adalah stabilisasi anggaran otomatis atau biasa disebut the stabilizing budget. Yang keempat, anggaran belanja seimbang atau yang biasa disebut dengan balanced budget approach. Selanjutnya, kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran. Yang ketiga, memastikan stabilitas harga. Yang keempat, meningkatkan laju investasi. Kemudian, kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan pengetatan jumlah kredit atau dengan pelonggaran kredit yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu biasanya bank sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga dan decking. Decking itu adalah harta, barang, benda yang dipakai sebagai jaminan ataupun membeli atau menjual surat berharga. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat dilakukan oleh bank umum. Bank umum bisa memberikan kredit tetapi dengan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan bank sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajaran kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan. Selanjutnya, 3 strategi kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2020. Yang pertama, mobilitas pendapatan dengan menjaga iklim investasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas. Yang ketiga, mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran fiskal. Ada 5 hal yang menjadi fokus APBN. Yang pertama adalah penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Yang kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Yang ketiga, penguatan program pelindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Yang keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Yang kelima, antisipasi ketidakpastian global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.